Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah syaitan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha binayati Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina lihadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'na bi ulumihim bid darain wa naqra'uha aidan bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kulliha al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir melanjutkan pengajian tafsir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah ikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di halaman 135. Sapahuhum fi ibadatil ahjari. Ya, masih berlanjut suratul An'am. Ayat yang akan kita baca ini diberi judul oleh Tuan Musannif dengan sapahuhum fi ibadatil ahjar. Sapahuhum, kebodohan. Kebodohan mereka menyembah batu. Ya. Jadi batu disembah gitu. Nah kan batu benda padat, enggak bisa ngapa-ngapain disembah ya. Minta-minta sama batu. Kalau kita bilang mengkeramatkan gitu. Kalau menyembah kan agak asing itu nyembah batu. Mengkeramatkan. Apa tuh mengkeramatkan? Mengkultuskan. Menganggap batu itu apa? Ada keistimewaannya ya gitu. Ini bukan hanya batu di sini. Ya. Ya apa aja deh, ya. Air keramat. Ini kan batu keramat, air sama juga, bukan hanya batu. Memang bedanya apa antara air sama batu? Air keramat, ya. Kalau ente mandi dari air ini bisa ini, ya itu. Kecuali kalau yang memang ada dalilnya, air zam-zam gitu. Memang ada dalil disuruh kita minum air zam-zam dengan niat minta sama Allah ini. Nah itu. Selama nggak ada dalilnya, nggak apa siapa yang bilang ada keramatnya? Hah? Iya, jadi bukan waktu zaman dulu kan orang nyembah batu, jadi nggak hanya batu, apa aja benda-benda yang makhluk Allah dipandang, dianggap mempunyai apa itu tadi, ya, keramat, mempunyai keistimewaan. Nah ini termasuk menyembah. Walaqad kana min safahatil musyrikina ana abadu hijaratan. Sungguh di antara kebodohan mereka orang-orang musyrik itu mereka menyembah batu.
di mana batu itu la tasma'u wala tanfa'u. Batu enggak dengar. Kan kalau orang nyembah, orang itu kan minta. Nah, batu enggak dengar. Wala tanfa'u, enggak ada manfaat. Artinya enggak ada manfaat, batu itu enggak memberikan manfaat kepada orang yang minta, enggak bisa nolongin. Wala tastajibu lidaiha, batu enggak akan bisa memenuhi orang yang minta gitu. Nah, kalau orang nyembah kan berarti minta. Batu enggak akan memenuhi permintaan orang yang memintanya. Fadlan an taksifa an hudur. Fadlan itu apalagi gitu. Apalagi menghilangkan kesusahan. Apalagi menghilangkan kesusahan orang yang minta gitu. Dia nyaot aja enggak, dia nyaot. Ya. Nyaot aja kagak. Dia enggak dengar, enggak nyaot, apalagi apa itu menghilangkan kesusahan. Kan orang mohon minta kesusahan. Apalagi mau nolongin orang. Waktu syiddah, saat orang sedang sulit. Orang lagi sulit nyembah, maksud kan minta hilangin kesulitan. Apalagi itu gitu, denger aja dia nggak denger. Autu khallisuhu minal bala. Apalagi si batu itu bisa membebaskannya orang yang minta dari bahaya. Kan orang bahaya minta dijauhin. Nah, kalau memang tidak bisa itu bagaimana kamu sembah gitulah, pakai fatakunu alihatan. Bagaimana mungkin dijadiin Tuhan? Tu'badu yang disembah ma'allahi sama Allah. Nah, jadi kita harus nyembah sama Allah aja, jangan disertai dengan benda-benda itu. Semua benda itu tidak lain makhluk Allah. Autuk sodu lijal binaf'in, atau maksudnya nyembah supaya ngambil manfaat. Kalau yang tadi kan menolak bahaya atau mengambil manfaat. Audab hidurin, atau menolak bahaya. Minta supaya bahaya tertolak. Minta selamat dari bahaya. Minta manfaat. Enggak bisa. Wa fi dzalika yaqulullahu, dalam hal itu batu itu nggak bisa apa-apa. Allah berfirman, muzrian menghina. Allah berfirman hal keadaannya menghina akal mereka. Tadi kan bilang bodoh. Kalau bodoh itu kan menghinakan akal mereka. Itu Allah yang bilang, kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, ara'aitakum in atakum adzabullah. Katakan kepada Muhammad, kepada mereka, sampaikan pertanyaan ini nih kepada mereka tuh yang nyembah batu. In ara'aitakum, bagaimana pendapatmu? Ini pertanyaan, ajukan ini pertanyaan kepada yang nyembah berhala itu, nyembah batu. Ara'aitakum, bagaimana pendapatmu? In atakum adzabullah, jika azab Allah datang. Tuh tanya nih sama yang nyembah batu tuh, kalau azab Allah datang, au atatum sa'atu, atau hari kiamat datang, tanya, aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Aghairallahi tad'un, apakah selain Allah kamu minta? Kalau kamu dalam keadaan bahaya, umpamanya ente di tengah laut, kapal ente apa? Pecah, kan berarti bahaya. Ente di tengah laut, kapal ente pecah. Apa kamu minta tolong sama berhala tuh yang kamu sembahin tiap hari itu? Ente minta tolong berhala. Apakah kamu minta tolong sama berhala? Atad'una aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu itu benar, anggapanmu bahwa batu itu bisa nolongin kamu, minta selamatin itu membatu.
Kira-kira itu batu yang kamu sembah bisa nyelamatin kamu nggak gitu? Jika kamu di tengah laut, kapal kamu pecah, kan kamu minta apa itu? Supaya selamat, ya gitu kan? Mintanya sama siapa itu? Minta sama siapa? Ente kan waktu di daratan nyembah batu. Waktu di tengah laut minta batu apa minta sama Allah? Walaupun lo nyembah batu, pasti waktu di situ pasti nyembah siapa? Maksudnya, wahai batuku, wahai berhalaku, selamatkan aku. Gunakan. Nah, itu. Jadi Allah ini sampaikan pesan kepada mereka yang menyembah batu. Jika kamu dalam keadaan susah, mintanya berhala tuh. Nah, jawab gitu. In kuntum shodiqin, jika apa yang kamu yakini itu benar. Bal iyyahu tad'un. Nah, tidak lain hanya Allah lah yang kamu harus minta. Dialah Allah yang yaksifu ma tad'una ilaih. Dialah Allah yang akan apa itu? Membukakan. Dialah Allah yang akan menyelamatkan. Dialah Allah yang akan memenuhi apa yang kau minta. Insya'a, jika memang Allah mau menghendaki. Watan sauna matusrikun, ya. Watan sauna matusrikun. Saat kamu minta sama Allah, pasti kamu lupa berhala yang kamu sembah. Nah, jadi Allah Ta'ala ketika merintah hambanya menyembahnya tidak hanya sekedar nyuruh-nyuruh doang, tahu nggak? Allah ketika memerintah kita nyembah Dia tidak hanya nyuruh-nyuruh, tapi dikasih apa? Dikasih gambaran, dikasih pemikiran, supaya otak mereka yang bodoh itu terbuka. Wa qad darabatil ayat wa qad darabat lahumul ayatul amsala. Nah, ini namanya dorbul amsal. Allah telah menjadikan perumpamaan. Nah, ya, pada ayat-ayat ini dengan umat-umat terdahulu. Jadi Allah mau memberikan gambaran, Allah mau memberikan contoh, menyebut umat-umat terdahulu supaya kamu jadikan nasihat gitu. Apa itu? Hinaman haraku an hidayatillah, umat-umat dulu ketika mereka menyimpang dari petunjuk Allah. Artinya menyimpang dari petunjuk Allah, diajarin oleh para nabi dan rasul, namun mereka enggak mau. Nah, itu namanya menyimpang. Coba umat-umat dulu ketika mereka menyimpang itu artinya diajak oleh nabi dan rasulnya ke jalan yang lurus, mereka enggak mau gitu. Itu namanya menyimpang. Coba kamu lihat kaifa ibtalahumullah, tuh bagaimana Allah mengazab mereka dengan azab yang syadid, yang pedih, wal masaib wan nakabat, Allah turunin musibah. Liyasubu ila sim, agar supaya mereka kembali, ya, mereka supaya kembali kepada petunjuk. Yarji'u ila rabbihim, supaya mereka kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Wa annahum idza lam yarji'u ahlakahumullah. Sebelumnya Allah kasih azab, Allah udah peringati. Seandainya kamu tidak kembali ke jalan yang lurus, enggak mau mengikuti petunjuk para rasul, niscaya Allah akan membinasakan kamu. Wadammarhum, dan Allah akan menghancurkan mereka gitu. Jadi sebelum Allah turunin azab, Allah udah kasih tahu. Dammarhum, Allah akan menghancurkan mereka. An bakrati abihim, menghancur mereka dari tempat tinggal mereka. Jadi orang Arab ketika mengatakan tempat tinggal itu bakrati abihim. Nah, sebelumnya diturunin udah diperingati. Ya udah diperingati masih tetap juga. Nah, maka Allah turunin azab. Nah, ini menjadi pelajaran bagi generasi-generasi yang berikutnya, jangan sampai terjadi seperti umat-umat dulu. Nah, kenapa ini ayat kisah-kisah umat dulu Allah berikan lagi kepada kita? Pertama, supaya kita jadikan nasihat. Yang kedua, sikotil ayatu tasliyatan lin nabi. Yang keduanya,
kisah-kisah umat dulu itu untuk menghibur Nabi, ya, tasliyatan itu menghibur Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Menghibur, apa menghibur, ya. Ala ma yalqahu min idza'i qaumihi. Karena Nabi kita sedih lantaran disakiti oleh kaumnya Nabi Muhammad nih. Takdzibin li risalatihi, lantaran umatnya Nabi Muhammad ini mendustakan kerasulan beliau. Nabi sedih. Ya. Nabi sedih, dia apa? Disakiti oleh umatnya. Apa itu disakiti, ya? Dilontarin batu sampai apa ya? Sampai betisnya berdarah-darah. Nah, itu contoh disakiti. Nabi ngajak mereka beriman, mereka enggak mau, menolak. Kan berarti sedih. Nah, Allah menceritakan umat dulu di samping jadi nasihat buat kita semua, di samping itu buat menghibur Nabi. Nah, kita kan belum paham kok diceritain umat dulu menghibur gitu. Apa kaitannya menghibur Nabi? Kan Nabi katanya sedih tadi. Sambitin batu dia sedih. Dakwahnya ditolak oleh kaumnya sedih. Nah, ketika Allah menceritakan supaya Nabi enggak sedih, apa artinya sedih? Artinya janganlah Muhammad engkau menganggap kalau hanya kamu doang yang disakitin gitu. Ya, ada lagi teman-teman kamu rasul-rasul terdahulu disakitin gitu. Nah, ketika Allah kasih tahu berarti kan ada teman. Ya, kalau orang sedih kan nganggapnya cuma dia doang, tahu nggak? Ya, orang sedih itu disakitin cuma dia doang. Enggak, umat rasul-rasul terdahulu sebelum kamu sama seperti kamu. Bahkan mereka itu lebih daripada kamu. Nah, mengetahui hal ini terhibur jadinya, ya kan? Yang kalau orang sedih kan nganggapnya cuma gua doang yang disakitin kan gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala kasih tahu bukan hanya kamu aja, umat dulu pun begitu. Rasul-rasul sebelum kamu pun seperti itu. Ya, dilakukan oleh kaumnya. Nah, sehingga Nabi apa itu? Terhibur, ya. Karena bukan hanya ente yang disakitin, rasul-rasul terdahulu pun diapain? Nah, dengan dikasih tahu seperti ini, Nabi jadi apa tadi? Terhibur. Bahkan lebih, kalau hanya Nabi sekedar dilontarin batu kaki berdarah, Nabi dulu ada yang digergaji. Ya, ada kaumnya ngejar-ngejar dia mau bunuh. Akhirnya ada pohon bisa ngomong. Wahai Nabi, sini masuk ke dalam saya. Pohon terbelah, masuk sini, ya kan? Nah, Nabi itu masuk kan di pohon, ya kan? Ngumpet sini, mungkin kelihatan ininya nih, kainnya nggak masuk semua. Nah, orang ketahuan kawan ini ngumpetnya di sini nih, gimana nih? Di dalam pohon digergaji. Coba, mana sakitan digergaji sama dilontarin. Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad dikasih tahu seperti itu supaya dia terhibur. Jadi janganlah kamu mengira kamu doang dalam perjalanan dakwah disakiti oleh kaum-kaum. Rasul-rasul terdahulu lebih daripada kamu. Nah, kan kalau Nabi tahu seperti itu terhibur enggak hatinya? Nah, itu artinya tasliyatan. Nah, mana itu tadi? Pertama, supaya kita jadikan ibrah. Yang kedua, menghibur. Mana ayatnya itu? Nah, ini ayatnya nih. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala wa laqad arsalna ila umamin min qablik tuh. Sungguhnya arsalna, aku kata Allah telah mengutus kepada umat-umat sebelummu tuh. Ya, Allah mengutus para rasul, umat-umat sebelumnya, Rasul Nabi Nuh, ya, kepada umatnya, Nabi Hud, ya, kepada kaum Ad, Nabi Soleh, kepada kaum Samud, Fir'aun, Musa kepada Fir'aun tuh, ya. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Maka lantaran mereka umatnya itu tidak mau mengikuti ajaran rasulnya, maka Allah akhadnahum bil ba'sa. Allah turunin azab tuh.
dengan ba'sa wa dharra, dengan segala macam kesusahan. La'allahum yatadarra'un, semoga mereka kembali. Tapi sayang mereka tidak kembali. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Nah, ini ada tafsirnya. Fahalla tadarra'u idza ja'ahum azab. Apakah mereka kembali ketika Allah turunin cobaan? Pertanyaan, ya. Bimakna annahum la yadarra'u, artinya yang diharapkan mereka kembali, mereka tetap aja kagak kembali. Ma'aqiyamil mujibi li taubah, padahal Allah Ta'ala sudah perintah mereka taubat. Mereka masih tetap aja nggak mau. Walakin qasat qulubuhum, bahkan hati mereka menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Nah, apa sebabnya mereka ditunjukin tidak mau, bahkan hati mereka keras karena ditipu oleh siapa? Setan. Jadi setan inilah selamanya yang apa itu? Yang menipu manusia tuh. Wa zayyana katanya menghiasi. Kan kalau orang nipu itu menghiasi. Orang nipu menghiasi. Kalau nggak nipu nggak usah dihias-hiasin. Kan dihias-hiasin itu apa? Yang jelek supaya kelihatan apa? Nah, itu menipu. Ya setan begitu, menipu-nipu. Ya. Padahal musuh. Mana ada yang namanya musuh ingin kebaikan nama musuhnya? Pasti dia ingin merugikan dengan cara menipu. Jadi kebanyakan manusia yang diajak benar nggak mau benar, kebanyakan ditipu oleh siapa? Setan. Ya. Kata setan, enakan juga ini, enakan juga ini. Nah, enakan juga di rumah, ngapain ke masjid? Nah gitu, itu contoh juga ditipu. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Nah, ketika mereka lupa, ya udah diperingati, sudah diapa, masih tetap, ya. Ketika mereka melupakan apa yang diperingati, namanya apa tuh kalau bahasa Betawinya? Wangkeng, tahu wangkeng? Ya, udah dikasih tahu, udah diapa, masih tetap aja namanya wangkeng, teka, wangkeng, teka, sengke. Apalagi dah. Kalau keras kepala, nenek-nenek sama kakek-kakek nggak ngerti. Keras kan kalau bahasa kita keras kepala. Nah, kepala gue keras, kan susah. Kalau wangkeng, teka, sengke, ngerti dah tuh. Yeah. Ketika mereka sengke, keras kepala, udah diperingati masih juga kagak mau, keras hati. Nah, disinilah turun azab tuh. Jadi Allah tidak semata-mata langsung nurunin azab. Bahkan di sini nih Allah apa ini? Allah kata istidraj dulu nih. Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lupa apa yang diperingati. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Bahkan Allah Ta'ala membukakan kepada mereka segala pintu. Nah ini namanya istidraj. Ya, istidraj. Jadi kalau memberi sesuatu, yang memberinya itu bukan karena senang, tapi karena apa? Ya, memberinya bukan karena senang, karena marah. Namanya apa tuh? Bahasa ke istidraj. Dia diambulin. Nah, susah juga diambulin. Diambulin. Dulu ada almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya, Bali Matraman Abdullah Syafi'i, ya. Dia kan punya radio tuh, radio Syafi'iyah, ya. Nah itu dia tiap hari Minggu ada majelis taklim. Kemudian tiap pagi namanya santapan pagi. Jadi nasihat itu dinamakan santapan rohani, ya. Pagi-pagi itu santapan rohani. Jadi sambilan kita menyantap breakfast, ya, pagi-pagi sambil menyantap rohani, sambil dengerin radio Syafi'iyah.
Dia setiap hari pidato di radio itu. Apa di antara dia ingin menyontohkan ngambul. Kan ngambul ente nggak ngatur. Ngasih tapi ngasihnya tidak senang. Contohnya. Ada ibu emak gitu, ada emak goreng tempe, goreng ya, kan waktu zaman dulu susah ya. Jadi ini inyaknya nih, ibunya nih udah kena anggota rumah tangganya ada 5 gitu. Bapak sama ibu 2 kan, anaknya 3, jadi gimana berapa? 5. Udah dihitung, ini nanti makan nih, makannya itu tempenya serang 2 potong. Nah, jadi kan 10 potong. Nah, orang dulu kalau mau goreng tempe walaupun 10 potong, itu gorengnya berkali-kali. Kenapa? Minyaknya dikit. Minyak kelapa kena saking susahnya. Kalau ente kan sekarang beli minyak kelapa satu itu tuh. 1 liter, satu apa itu? Satu. Kalau dulu itu ada orang Tasik. Kerjanya keliling tuh. Keliling jual minyak kelapa. Belinya secanting namanya. Sehingga mau goreng tempe 10 potong itu bisa 2 kali, karena dikit dong minyaknya. Belinya secanting. Berapa mili gitu, karena saking apa itu? Susah. Ya, ini emaknya yang goreng tempe 10 potong. 10 potong, goreng kan berkali-kali. Bisa 2 kali, 3 kali, karena minyaknya dikit. Ya kalau ente minyaknya segini sekali bisa. Ya. Jadi ada salah satu anak nih, anaknya itu emaknya lagi goreng tempe, dideketin. Ini kan udah matang tuh tempe, udah digoreng. Dimakanin aja nih. Anaknya ini yang deketin emaknya itu digaduin, kan belum waktunya makan. Kan ntar kalau udah matang semua, baru setiap nasi dikasih itu 2 potong gitu. Supaya cukup semuanya. Ini anaknya nggak tahu diri, mandorin emaknya yang goreng tempe, yang udah makan digaduin sama dia nih. Paham nggak tuh? Nah, apa kata emaknya? Udah makan semuanya, udah makan semua, jangan lu tinggalin saudaramu. Berarti kan emaknya nyuruh kan? Nyuruhnya seneng atau gedeg? Ya. Nyuruhnya seneng atau marah? Nah itu namanya apa? Diambulin. Mau ngertiin kamu istidraj, bahasa Arab tuh nah itulah arti istidraj ya. Istidraj itu ngasihnya marah. Nah Allah Ta'ala istidraj. Jadi sebelum Allah turunin azab kepada mereka, kepada hamba-hambanya yang wangkang tadi itu ya, hamba yang wangkang nggak langsung diturunin azab, dikasih apa? Dibukakan segala sesuatu, diberikan kemudahan. Masya Allah ya. Bukan berarti diberikannya itu senang. Kenapa tadi? Supaya ngapa itu? Supaya dosanya makin banyak. Jadi kan diberikan keluasan rezeki supaya dosanya makin banyak. Nah ketika mereka dosanya udah banyak lantaran diambulin oleh Allah, nah tuh di sini ya, barulah Allah apain tuh? Falamma hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka itu senang dengan sebab Allah kasih, dia nganggap apa ya? Nganggapnya Allah senang, berarti Allah redha sama kita nih. Ya, rezeki kita ditambah gitu, padahal bukan karena Allah redha tuh, karena Allah murka. Ya. Ini fakta nyata. Sekarang yang paling banyak Allah berikan keluasan materi siapa? Orang kafir, coba. Orang kafir. Ya. Sehingga mereka udah bosan dengan materi yang mereka miliki. Negara-negara yang kaya kan mereka orang kafir. Emang Allah ngasih dia itu kena senang tuh. Ya. Kebanyakan orang yang apa nih? Kebanyakan orang yang naik angkot. Kebanyakan orang yang naik tahu angkot? Apa tuh angkot? Angkot mobil yang itu, yang kecil yang jalan. Kebanyakan orang yang naik angkot apa?
Orang yang pakai kain, yang pakai kudungan. Ya. Tapi kalau yang rok mini, naiknya apa? Naiknya apa? Alphard. Iya, naiknya Alphard. Nah, ini istidraj itu. Ini contohin kan. Orang yang naik angkot siapa? Kita nih kebanyakan orang Islam, apa naik angkot, mau majelis taklim, apa naik angkot, nggak punya mobil. Nah kebanyakan yang punya mobil apa? Padahal mereka itu apa? Buka-bukaan aurat. Masya Allah rezekinya bukan main. Masya Allah rezekinya bukan main. Mobilnya mewah, rumahnya mewah. Nah, padahal mereka itu jauh dari agama. Nah, berarti kan Allah berikan apa itu? Keluasan. Apakah Allah berikan keluasan itu karena Allah redha? Enggak, itu namanya apa tadi? Istidraj. Nah. Sehingga mereka itu kalau kita udah apa? Kalau kita istilahnya udah bosan susah, kalau mereka udah bosan apa? Senang. Ya. Sehingga kena mereka itu bosan senang bosan. Akhirnya mereka nyari-nyari, gimana cari-cari. Mau mencari agama yang membuat mereka tenang, itu ditutupi oleh orang Yahudi. Mereka sebetulnya ingin nyari agama yang ingin membuat mereka tenang. Mereka itu sudah puyeng karena kenapa? Melimpahnya rezeki. Ingin mencari agama yang tenang. Nggak ketemu-temu. Karena ada agama Islam yang membuat tenang, tapi sengaja ditutup-tutupin sama siapa? Yahudi. Ya. Dia bilang kata Yahudi, Islam itu teroris, Islam itu ini, Islam itu padahal enggak kan? Sehingga mereka itu enggak ketemu jalan Islam. Akhirnya apa? Mereka mencari-cari ketenangan. Nyoret-nyoret tembok orang. Orang baru ini nih, baru pagar orang baru diapain? Baru tembok dicoret-coret. Itu asalnya dari sono tuh, karena mereka itu nyari-nyari solusi bagaimana tembok orang coret. Akhirnya ente niru-niru. Kan anak-anak kita itu nggak boleh ngelihat orang baru, apalagi di pinggir jalan. Orang punya warung baru diapain? Coret. Itu kebudayaan datang dari sana. Kenapa mereka itu nyoret-nyoret tembok orang? Karena itu tadi. Mencari-cari gimana? Ada namanya ping atau pung tuh. Ping atau pung. Yang nggak mandi-mandi, pang. Dari mana pang tuh? Udah bosan hidup, udah bosan apa? Akhirnya nyari-nyari sensasi. Pang namanya. Anak pang. Itu dari sana. Nyoret-nyoret tembok orang, pang lah, apalah. Nggak mandi, apa itu di jalan-jalanan. Mereka itu ingin mencari, nggak ketemu. Kenapa? Sudah bosan dengan materi, ya, yang melimpah gitu. Nah, Allah memberikan mereka sementara kita ini yang orang itu nyari aja susah. Sementara mereka yang jauh sama Allah berikan apa? Nah, itu namanya apa tuh? Jadi palamma di sini falamma nasu ma dzukiru patahna alaihim aba hatta idza faruhna akhadnahum baghtatan. Nah, ketika mereka sudah melampaui batas, maka Allah taala akan apa? Akhadna itu Allah turunin azabnya secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Nah, maka celakalah mereka, hancurlah mereka. Fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu. Nah, ayat ini ditutup dengan fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu. Maka apa? Fakuti. Maka hancurlah mereka yang zalim. Zalim itu tadi tuh yang diajak ke jalan yang lurus, mereka enggak mau, ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa tawalatil ayatu ba'da dzalik tunziru wa tatawa'adu wa tuhaddidu. Nah, kemudian ayat berikutnya setelah ayat tadi masih terus, ya, bercerita tentang bagaimana Allah Ta'ala memperingati mereka enggak bosan-bosannya. Tunziru wa tatawa'adu wa tuhaddidu.
Dan Allah mengancam kalau mereka tidak mau akan diturunin azab. Haula'i tughatul mujrimun. Haula'i tughatal mujrimun. Mereka yang diancam oleh Allah tughat, yang melampaui batas, al mujrimin yang apa itu? Yang jahat. Min kufari Makkah. Nah, kalau yang tadi itu kisahnya umat-umat dulu, demikian juga yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika dakwah sama orang kafir Mekah. Allazina kadzabu sayyidal mursalin, yang mendustakan penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sejarah itu terulang-ulang. Jadi kalau yang tadi umat tadi udah dihancurkan, kemudian ada generasi berikutnya sampai pada umat Sayyidil Mursalin sama seperti itu. Jadi Allah mengancam mereka melalui Nabi kita Muhammad sama nih. Tatawa adahum illam yakufu an ijramihim. Allah mengancam mereka ketika mereka tidak mau menghentikan ya kejahatan mereka. Allah ancam dengan apa nih umat Nabi Muhammad? Wisal bihimul khawasa. Allah nanti akan menarik panca indera mereka ya. Panca indera ditarik ya. Gimana artinya? Min sam'in ya, pendengaran. Jadi artinya nanti kalau kamu tidak mau juga ya ngikut ya yang benar, kamu akan diambil pendengaranmu. Wa basorin, pandangan mata. Wa aklin, bahkan akan diambil akal. Mimma yakdiru ayyarudda alaihim khawasahum. Allazi pamanil ladzi, kalau Allah ambil semuanya itu, ada enggak yang bisa ngembaliin? Ya, seandainya mata kita dibutain sama Allah gitu, ada enggak yang bisa ngembaliin mata? Ya, telinga dibudegin kira-kira, ada enggak bisa yang? Nah itu artinya pamanil ladzi, siapa yang sanggup untuk mengembalikan panca indera mereka jika Allah Ta'ala ngapa? Mengambil. Nah inilah ayatnya itu. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Katakan wahai Muhammad, seandainya mata mereka diambil sama Allah, telinga mereka diambil sama Allah, dibutakan, dibudegin. Wa khatama ala qulubikum. Nah, kulub di sini Allah tutup hati mereka. Allah hilangin akal mereka. Tanya itu, man ilahun ghairullahi yatikum bih? Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa mengembalikan? Tanya. Ya. Tentu mereka bisa jawab. Ya. Kalau diakui nggak ada, ya berimanlah gitu kan. Undur kaifa nusarriful ayat. Coba kamu lihat bagaimana aku, kata Allah, ya, memalingkan ayat. Apa artinya memalingkan ayat? Menjauhkan ayat. Karena mereka juga diperingati nggak mau, ya udah dijauhin gitu. Sumahum yasdipun. Nah, kemudian mereka itu apa? Yasdipun, hancur. Qul ara'aitakum. Coba katakan lagi, tanya lagi kepada umatmu. In atakum adzabullahi baghtatan. Jika turun azab Allah secara tiba-tiba. Wajah au jahrotan. Ya, terang-terangan. Hal yuhlaku illal qaumul zalimun. Apakah ada yang bisa nolongin kamu dari azab Allah gitu? Nah ya, coba tanya tuh. Nah kemudian ayat ditutup hal yuhlaku. Hal itu artinya tidaklah Allah membinasakan hamba kecuali hamba itu sendiri yang apa itu? Yang zalim. Ya, jadi bukan karena Allah yang zalim, karena hamba itu sendiri yang mendolimi dirinya. Kenapa orang kafir dikatakan zalim sehingga berhak untuk diturunin azab? Kenapa zalim? Karena zalim itu meletakkan sesuatu pada bukan tempat. Orang zalim meletakkan sesuatu pada bukan tempat. Orang kafir kenapa dikatakan zalim? Karena Allah yang bikin ente, Allah yang ngasih rezeki ente, Allah yang ngasih apa semua ente, yang harus ente terima kasih masih Pak. Kan Allah yang bikin kita, Allah yang ngasih makan kita, Allah yang ente tinggal di bumi Allah, ente dinaungi sama langit Allah. Seharusnya yang ente sembah siapa? Belum paham. Saya ulangin ya.
Ente yang bikin siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih minum siapa? Semua kebutuhan yang ngasih siapa? Yang ngasih oksigen siapa? Harusnya berterima kasih sama siapa? Kalau berterima kasih sama Allah berarti nyembahnya hanya apa? Nah, itu ini nggak zalim. Yang bikin Allah nyembahnya sama Allah bukan Allah. Zalim nggak? Nah, itulah dikatakan orang kafir itu apa? Satu, orang kafir kenapa dikatakan zalim? Zalim itu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Nah, sekarang contoh lagi yang kedua. Kenapa mereka dikatakan zalim? Orang harus sayang sama dirinya. Orang harus sayang sama dirinya. Kalau ente nggak zalim berarti ente harus sayang sama diri. Sampai-sampai jangan sampai kaki kita kena duri. Sayang sama diri kan? Pakai apaan? Sendal. Jangan sampai kena paku payung. Kan biasanya di jalanan ada paku payung, ada duri. Makanya kita pakai sendal, pakai sepatu. Berarti orang sayang sama diri. Nah, itu enggak zalim. Ya. Nah, sekarang Allah udah kasih tahu. Siapa yang kafir sama aku cemplungin ke neraka. Kan gitu kan? Ya, gitu. Tapi ente masih tetap kafir. Berarti ente rela diri ente diapain? Zalim enggak tuh? Apalagi neraka gitu. Asal bisa paku sama duri aja jangan sampai kena kaki, apalagi dicemplungin kemana? Udah tahu kalau kafir dicemplungin ke neraka, masih tetap kafir. Zalim enggak? Itulah namanya orang kafir apa? Zalim. Baik. Nah, kemudian ya. Ya. Ngagumnya gitu. Oh, nah. Baik. Iya. Ya. Saya banyak koleksi batu cincin. Berarti kan saya mengagumi kan? Ya, keindahan. Ya. Mengagumi itu lain dengan apa? Mengkultuskan, lain dengan mengkeramatkan. Karena saya suka indahnya gitu. Makanya saya pakai itu mengagumi. Tapi kalau bukan mengagumi, mengagungkan, mengkultuskan, mengkeramatkan. Kalau saya pakai batu cincin ini, ya, niscaya orang perempuan pada ketarik sama saya. Nah, itu beda dengan mengagumi kan saya apa mengagumi itu ya suka. Ya. Kenapa? Karena indahnya, karena ininya itu nggak ada masalah. Sama seperti saya suka sama bunga, karena bunga itu indah, ya kan? Ente cinta sama bini, kan mengagumi bini kan, karena cantiknya, gitu. Tapi kalau sama perempuan, cuma perempuan itu bawa apa? Bawa apa? Keuntungan. Nah, itu lain. Ya. Nah, itu jadi beda antara apa tadi yang kita bilang mengagumi dengan apa? Mengagungkan, mengkultuskan. Beda, ya. Ya. Kalau hanya indahnya nggak ada masalah. Ya. Nah, sekarang nih ada orang dari jauh-jauh bawa air. Orang dari jauh-jauh bawa air. Kemana? Ya, ke rumah Ponari. Ya, kena si Ponari punya batu. Nah, supaya entar ya buat batunya direndemin di air saya. Nah, nanti kalau saya minum tuh air yang bekas direndemin sama batu Ponari bisa nyembuhin penyakit. Bisa apa lagi nih? Berkah lah. Nah, gitu. Nah, apakah itu mengagumi namanya? Itu menyembah batu itu. Karena kita nganggap kalau batunya punya keistimewaan. Nah, beda dengan apa tadi? Batu cincin kena indah. Bukan artinya itu batu cincin bisa apa itu? Bisa melet. Ya. Kalau saya pakai batu cincin ini, kalau saya ditembak ngenempan. Nah, orang yang nyembah-nyembah itu kan bukan mengagumi. Kenapa itu? Karena meyakini kalau benda itu punya apa itu? Kesaktian lah gitu. Nah, itu yang dikatakan apa tadi? Menyembah.
Baik, ini saja yang dapat kita kaji untuk ini ya. Nah, kita baca Fatihah di bulan Rajab yang mulia ini. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf sebelum saya belum ikut tauhid, saya lebih dahulu meninggalkan majlis karena ada acara yang harus saya kunjungi. Akhirul kalam, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.